Terakhir ya. Yang pertama 15 tahun berkarya, buat lagu, ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak istri. Yang kedua, ini arti nama Azura sendiri kalau dijelaskan ke teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak dua seperti apa, Amena. Amena adaptasinya, rankingnya seperti apa? Alright, yang pertama dulu dari pertanyaannya. Hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di apa ya, dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari dulu bikin video pendek, bikin iklan, bikin apa ya, kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena kena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, sempat masuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 15 tahun berkarya, dan gak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya gitu. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis, aku tulis di Instagramku, cuma biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru, dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat research sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua gitu, yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil, nah Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Dan Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak melahirkan dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga kabarnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti one day dia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu waktu lahir dia agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget. Aku sampai, dong ini nggak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim waktu itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya, kadang seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kamera merah kan. Jadi itulah kenapa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Humaira ini nama yang artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sesama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin biar ibunya juga senang, oh nama ibu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, gitu-gitu sih di konsep nama Atta itu. Jadi
aku pengen walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik, karena bapakku ngasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna katanya. Walaupun aku belum sempurna, makanya di setiap lirikku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah, itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu oh bapaknya Atta gitu. Dan juga aku juga bisa selalu oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruknya yang baiknya. Baik Bang, untuk terakhir adaptasi jadi anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku aku kan untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya, semakin semangat giat kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu ya. Makanya waktu anak pertama lahir copot headband, nggak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu kayaknya. Jadi aku kadang-kadang mikir aduh nanti anakku, jadi aku pendewasaan juga gitu ya. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga gitu. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya bisa jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin punya banyak kesalahan, punya banyak hal yang nggak baik, tapi insya Allah semenjak anakku ada, pengen usaha gitu tiap hari punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri gitu, ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga, ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil kan, bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak kita sayang sama Aminanya, karena aku ngeliat juga Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga ngeliatnya kasihan, kenapa anakku jadi terus jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu, jadi lebih cari perhatian bapaknya nih, aku bisa gini gitu. Kadang-kadang mungkin karena aku 2 anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Amina sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Amina lebih banyak privilege ya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, anak pertama di bapak ibunya. Kayak dia yang sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya, semua bapak ibunya harus gendong adiknya, entah nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana yang ngebagi kasih sayang ke anak yang lebih tua, mana jadi ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau aku ngajarin parenting juga belum pantas gitu, tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua putri. baik Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang.